Halo semua, selamat datang di Hartono Media. Pada video kali ini kita akan membahas tentang topik dinamika rotasi, dan kali ini kita akan bahas subtopik yaitu penerapan hukum Newton pada kasus benda yang mengalami gerak rotasi. Oke, video ini adalah bagi kalian yang masih duduk di kelas 11 SMA semester ganjil, dan ini adalah video pembelajaran yang bab pertama. Oke, sebelum kita mulai pembahasan video kita kali ini, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Caranya gampang, tinggal klik like, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak kelewatan informasi jika ada video baru dari channel ini. Kemudian jangan lupa juga untuk bagikan video ini ke teman-teman kalian di media sosial kalian agar makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Oke, sekarang kita mulai ke pembahasan video kita kali ini. Jadi di sini saya akan membagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu tentang konsep dasar bagaimana hukum 2 Newton diterapkan pada kasus benda yang mengalami gerak rotasi. Kemudian bagian kedua itu adalah pembahasan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan konsep ini, yaitu penerapan hukum 2 Newton dalam kasus benda yang mengalami gerak rotasi. Oke, sekarang kita mulai saja pembahasan untuk bagian pertama. Jadi, seperti yang kita ketahui bersama bahwa hukum Newton itu adalah hukum yang mengatur tentang gerak benda di alam ini. Dan hukum Newton itu ada 3. Yang hukum pertama itu namanya hukum 1 Newton, membahas tentang kelembaman atau momen inersia. Kemudian hukum 2 itu namanya hukum 2 Newton, membahas tentang hubungan antara percepatan benda dengan resultan gaya atau total gaya yang bekerja pada benda. Dan hukum yang ketiga itu adalah hukum 3 Newton, membahas tentang konsep gaya aksi reaksi. Nah, di sini kita akan membahas hukum yang kedua dan kaitannya dengan kasus benda yang berotasi. Kita sudah ketahui bahwa hukum 2 tadi saya sudah sempat sebutkan bahwa percepatan benda itu sama dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda. Ini adalah jumlah gaya yang bekerja yang menyebabkan benda tersebut bergerak, kemudian dibagi dengan massa benda tersebut. Nah, ini adalah rumus yang familiar ketika kalian mempelajari hukum Newton. Nah, rumus ini bisa kalian ubah bentuknya. Ini kalau kalian kali silang kan F kali, ini kan A per 1 sebenarnya. F kali 1 itu jadi F, kemudian M dikali dengan A itu jadinya F sama dengan M kali A. Nah, kemudian dari persamaan ini kita bisa pahami bahwa percepatan yang dialami oleh suatu benda itu adalah percepatan gerak translasi atau gerak yang berpindah tempat. Jadi percepatan ini sebanding dengan gaya. Gaya ini adalah resultan gaya yang merupakan penyebab dari gerak benda tersebut. Nah, kemudian berbanding terbalik, jadi percepatan ini akan berbanding terbalik dengan massa benda. Di sini massa benda berperan sebagai sifat kelembaman benda atau inersia benda. Maksudnya kelembaman itu adalah kecenderungan benda untuk mempertahankan kondisinya. Misalnya, ada benda yang awalnya kondisinya diam, maka kecenderungannya adalah dia ingin mempertahankan kondisi tersebut atau ingin selalu diam. Atau juga sebaliknya, misalkan benda awalnya bergerak, berarti dia juga ingin mempertahankan kondisi awalnya itu, yaitu ingin selalu bergerak. Sehingga itulah yang menyebabkan ketika benda itu bermassa besar, ketika dia diam mau digerakkan itu lebih susah ketika untuk benda yang bermassa kecil. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana penerapan hukum 2 Newton ini ketika benda itu mengalami gerak rotasi? Nah, kita akan pakai konsep ini. Jadi penerapan hukum 2 Newton pada gerak rotasi seperti ini. Pada gerak rotasi, percepatan yang dihasilkan itu adalah namanya percepatan sudut, karena kan bendanya berputar. Nah, percepatan sudut itu adalah alfa. Itu akan sebanding dengan momen gaya total atau torsi total yang bekerja pada benda, dan berbanding terbalik dengan momen inersia total benda. Atau kalau persamaan ini kalian mau kali silang, dapatnya seperti ini. Torsi sama dengan momen inersia dikali alfa. Nah, dari persamaan ini kalau kita telaah lebih jauh bahwa percepatan yang dihasilkan nanti
itu sebanding dengan penyebab geraknya. Penyebab geraknya di sini adalah gerak rotasi, itu penyebabnya adalah momen gaya. Saya sudah bahas bahwa momen gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda tersebut mengalami gerak rotasi pada video sebelumnya. Silahkan bisa kalian tonton videonya, linknya ada di bagian atas ini. Kemudian momen inersia di sini berperan sebagai kelembaman benda yang mengalami gerak rotasi atau momen inersia. Jadi maksudnya sama seperti kelembaman pada gerak translasi. Ketika benda awalnya diam, kemudian kita akan putar. Nah, jika momen inersia itu benda itu besar, maka kita akan kesulitan memutarnya karena dia ingin selalu diam. Atau sebaliknya, jika benda itu awalnya berputar, kemudian kita mau kasih berhenti, maka ketika momen inersia benda ini besar, maka kita akan kesulitan untuk menghentikan putaran benda tersebut. Nah, dari dua konsep ini bisa kita lihat kesamaannya bahwa percepatan yang dihasilkan pada jenis gerak masing-masing itu akan sebanding dengan penyebab gerak kedua jenis gerak ini dan berbanding terbalik dengan kelembaman masing-masing jenis gerak ini. Jadi inilah yang dimaksud sebagai penerapan hukum 2 Newton pada kasus benda yang mengalami gerak rotasi. Oke, seperti ini pembahasan sederhana tentang subtopik pada kali ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas beberapa model-model soal yang berkaitan dengan topik kita pada kali ini. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Misalnya seperti ini. Kita langsung saja, silahkan dibaca. Bola tolak peluru bermasa 4 kg dilempar sehingga menggelinding di tanah. Bola tersebut mengalami momen gaya sebesar 20 Newton. Maka jika jari-jarinya 10 cm, berapakah percepatan sudut bola tolak peluru tersebut? Jadi ada bola tolak peluru, saya rasa kalian sudah paham seperti apa model bendanya ini. Kemudian dilempar sehingga dibuat menggelinding. Artinya kalau menggelinding kan dia bergerak dan berputar. Artinya berpindah tempat dan berputar. Oke, kita lihat di sini masanya itu adalah 4 kg. Jadi untuk satuannya kita tidak ubah lagi karena sudah satuan SI. Kemudian di sini ada momen gaya. Momen gaya atau torsinya di sini katanya 20 Newton meter. Jadi ini juga kita tidak usah ubah lagi. Kemudian jari-jari bola tersebut 10 cm. Nah, karena ini satuannya masih cm, kita harus ubah menjadi satuan SI-nya yaitu meter. Oke, jadi 10 cm ini kita ubah menjadi meter, jadinya 10 cm itu adalah 0,1 meter. Nah, selanjutnya untuk mencari percepatan sudut, kita tinggal gunakan persamaan yang tadi. Jadi percepatan sudut kan alfa. Jadi alfa sama dengan torsi per momen inersia. Jadi percepatan yang sudah kita bahas sebelumnya. Dimana di sini torsinya sudah ada, yaitu 20 Newton meter. Maka di sini torsinya langsung kita nanti tuliskan 20 Newton meter. Kemudian momen inersia di sini kan belum diterangkan berapa nilainya. Kita harus uraikan dulu rumusnya. Nah, momen inersia itu kan beda benda, beda juga rumusnya. Bendanya ini adalah bola tolak peluru, berarti bentuknya bola. Kemudian bola itu ada dua, ada bola pejal atau bola yang berongga. Nah, bola tolak peluru ini adalah tipe bola yang padat atau pejal, berarti dia termasuk bola pejal. Dan rumus momen inersia untuk bola pejal itu adalah 2/5 M kali R kuadrat. Atau kita tuliskan seperti ini, 0,4 itu kan sama dengan 2/5 ya. Jadi ini adalah momen inersia bola pejal, 2/5 atau 0,4 M R kuadrat. Oke, setelah semuanya siap, kita tinggal masukkan angka-angkanya. Jadi alfa itu sama dengan torsinya adalah 20, berarti di sini 20 per 0,4 kali M kali R kuadrat. Kita tinggal masukkan M dengan R-nya. Jadi masanya 4 kg, kemudian R-nya 0,1 dan ini karena R kuadrat maka 0,1 kuadrat. Oke, ini bisa kalian bagi langsung atau pakai cara seperti ini. 20 dengan 4 saya sederhanakan, berarti saya bagi-bagi 4 ya. 4 bagi 4 1, 20 bagi 4 adalah 5. Kemudian 0,1 kuadrat ini bisa juga langsung dikuadratkan atau saya tulis seperti ini. 0,1 kali 0,1. Oke. Setelah seperti ini kita tulis lagi, jadi alfa sama dengan 5. Yang di atas kan sisa 5. Yang di bawah ini adalah 0,4
kali 0,1 kali 0,1. Ini kan sebenarnya kita kalikan saja 4 dikali 1, 4. Dikali 1 lagi 4 ya. Tetapi ada 3 angka yang belakang koma, yaitu di sini 1, di sini 1 angka, di sini 1 angka. Berarti ada 3 angka belakang koma. Berarti yang 4 tadi berubah menjadi 0,004 supaya ini 3 angka di belakang koma. Untuk menyelesaikan ini kita tinggal hilangkan koma yang di bawah. Karena 3 angka berarti kita harus kali 1000. Berarti yang di atas kita kali 1000, yang di bawah kita kali 1000. Oke, 5 kali 1000 itu adalah 5000. 0,04 kali 0,004 kali 1000 itu dapatnya 4. Berarti ini sama dengan 5000 dibagi 4. Karena 5000 bagi 4, maka jawabannya adalah 5000 bagi 4 itu adalah 1250. Oke, satuannya untuk ke percepatan sudut itu adalah radian per sekon kuadrat. Oke, seperti ini pembahasan soal yang pertama. Ini termasuk soal yang sederhana ya, tinggal ini mungkin masalahnya kalian ingat rumus momen inersianya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal berikutnya. Oke, ini soalnya mulai aneh-aneh. Oke, pada soal ini katanya ada seutas tali dililitkan di tepi sebuah katrol silinder pejal. Jadi ada tali dililitkan seperti ini. Kemudian salah satu ujung tali digantungi beban bermasa 3 kg. Berarti beban ini bermasa 3 kg. Jika tepi katrol cukup kasar dan massa katrol 2 kg. Jadi massa katrol ini 2 kg. Tentukan percepatan sistem katrol saat benda bergerak ke bawah. Tentunya setelah benda ini kita lepas, dia kan nanti akan menarik tali ke bawah dan katrolnya akan berputar. Nah, berapa percepatan sistem tersebut? Oke. Kita jawab. Untuk mencari percepatan, jadi ini percepatan beda dengan percepatan sudut ya, bedakan itu. Kalau percepatan simbolnya A. Oke, saya akan langsung berikan rumus cepatnya. Dari mana asalnya ini juga saya akan berikan rumus ini. Jadi kalau untuk mencari percepatan benda yang seperti ini, sistem katrol, itu pertama adalah A sama dengan sigma F. Sigma F itu adalah gaya luar yang menyebabkan sistem bergerak atau berputar. Kemudian dibagi dengan sigma M kecil tambah K kali M besar. Oke, perhatikan di sini. Sigma F itu adalah gaya luar yang menyebabkan sistem bergerak atau berputar. M kecil, ini gabungan M kecil, adalah massa benda yang berpindah tempat. Jadi yang berpindah tempat itu massa yang mana? Itu maksudnya. Kemudian M besar ini adalah massa benda yang berputar, bukan yang berpindah tempat, tapi yang berputar. Sedangkan K itu adalah tetapan pada momen inersianya. Oke, sehingga kalau kita lihat pada sistem ini, satu-satunya gaya yang menyebabkan benda ini jatuh dan katrol berputar adalah gaya berat dari massa M ini. Oke, jadi A itu sama dengan penyebab gaya luar yang menyebabkan benda ini berputar adalah berat benda ini ya. Jadi sigma F-nya, dan karena cuman ini satu, berarti sigma F-nya cuman W saja atau M kali K. Kemudian bagi sigma M. Sigma M kecil ini adalah massa yang berpindah tempat. Di sini ada dua massa, katrol dengan benda M kecil. Yang berpindah tempat yang mana? Tentunya adalah yang M kecil, dia akan berpindah ke bawah. Sehingga sigma M-nya, dan karena cuman ini yang berpindah tempat, maka sigma M-nya cuman M kecil saja. Kemudian ditambah dengan K dikali massa katrol, massa yang berputar. Yang berputar adalah katrolnya, berarti massanya adalah massa katrol. Dan K itu adalah tetapan untuk momen inersia katrol ini. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya dari mana asal rumus ini, saya akan tampilkan beberapa detik. Silahkan kalian pause videonya, lihat sebentar, atau mau dicatat atau screenshot silahkan. Setelah itu lanjut lagi ke pembahasan di video ini. Oke, silahkan di pause video ini. Ini adalah penurunan rumus sampai jadi rumus yang tadi. Jadi percepatan itu sama dengan W atau berat tadi per M kecil tambah K kali M besar. Karena katrolnya adalah silinder pejal, maka K-nya adalah 1/2. Kenapa? Momen inersia silinder pejal itu kan 1/2 mr kuadrat. Nah, 1/2-nya itu adalah nilai K-nya. Oke, udah ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal ini.
Karena semua angka-angkanya sudah siap, jadi kita tinggal masukkan saja. Jadi A sama dengan M kali G. Benda ini bermasa 3 kilo, maka kalau 3 dikali G itu kan 10, jadinya 30. Jadi MG-nya adalah 30 per massa M kecil ini kan M. 3 ditambah katrol ini silinder pejal. Tadi saya sudah sebutkan bahwa silinder pejal itu rumus momen inersianya adalah 1/2 mr kuadrat, dan 1/2 itulah nilai K-nya atau 0,5. Kemudian M besar itu adalah massa katrol. Massa katrol kan 2. Ini. Berarti di sini 2. Oke. Berarti 0,5 kali 2 kan sama dengan 1. Berarti 30 dibagi dengan 3 tambah 1. 3 tambah 1 kan 4. Berarti 30 bagi 4. Jadi A-nya adalah 30 per 4 atau 7,5 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan sistem, percepatan linearnya ya, bukan percepatan sudut. Oke, seperti itu untuk pembahasan soal yang kedua. Nah, selanjutnya pembahasan soal yang ketiga, ini masih berkaitan dengan katrol. Tapi bedanya sekarang bebannya ada 2. Benda M1 1 kilo, benda M2 3 kilo, dihubungkan dengan tali yang melalui sebuah katrol yang cukup kasar dan bermassa 2 kg. Jika katrol silinder pejal, tentukan percepatan sistem dan tegangan tali T1. Oke, ada tambahannya lagi. Oke, jadi disuruh cari percepatan sistemnya berapa dan T1-nya berapa, tegangan tali yang ini. Oke, untuk menyelesaikan soal ini mirip seperti yang tadi sebenarnya, walaupun kasusnya berbeda, tapi setelah kita telusuri nanti hasilnya akan mirip seperti soal yang tadi. Jadi bahwa percepatan sistem katrol itu tergantung, yang pertama adalah jumlah gaya luar yang menyebabkan benda itu bergerak. Kemudian dibagi dengan sigma M kecil, jumlah massa yang berpindah tempat, ditambah dengan K kali M besar. K adalah bilangan momen inersia benda yang berputar, dan M besar adalah benda yang berputarnya. Oke. Pada kasus ini, penyebab benda bergerak ini kan W2 atau M2 lebih berat daripada M1, maka seperti ini modelnya, ada W2 ke bawah, W1 juga ke bawah. Walaupun dia sama-sama ke bawah, tapi karena ini melalui sebuah katrol, maka sebenarnya ini akan saling tarik ya. Dan yang menang pasti yang lebih berat. Jadi W2 yang menang. Nah, jadi penyebabnya adalah W2 dan W1. Karena dia berlawanan, maka kita kurangkan. Oke, karena dia saling tarik ini antara W2 dan W1, maka kita kurangkan. Dan yang duluan ditulis pasti yang lebih besar, yaitu W2. Jadi A-nya itu adalah W2 kurang W1. Inilah gaya luar yang menyebabkan benda bergerak, dibagi dengan jumlah massa yang berpindah tempat. Jadi yang berpindah tempat ada 2, M1 ke atas, M2 ke bawah. Berarti massanya kita jumlah saja yang berpindah tempat. Ditambah K kali massa yang berputar. Massa yang berputar kan massa katrol. K-nya momen inersia katrol. Oke, dari mana dapat rumus ini? Bagaimana ceritanya? Saya akan tampilkan sejenak. Silahkan pause video ini, lalu bisa kalian screenshot atau catat. Jadi ini adalah penurunan rumusnya. Silahkan di screenshot atau dicatat. Oke, sekarang lanjut. Karena sudah lengkap semua, kita tinggal masukkan angka-angkanya. W2 kurang W1. W2 berarti M2 dikali G. M2 kan 30. M2 3 berarti W2 30. Kemudian M1 1 kg berarti W1 10. Berarti W2 kurang W1 30 kurang 10. Bagi M1 tambah M2 berarti 1 tambah 3. Atau 3 tambah 1. Tambah. Oke. Ini momen inersia silinder pejal ya, 0,5 mr kuadrat. Maka K-nya adalah 0,5 atau 1/2. Tambah 0,5 kali massa katrol. Massa katrol adalah 2 kg, berarti di sini 2. Oke, kita operasikan dulu yang di atas. 30 kurang 10 kan sama dengan 20. Yang di atas hasilnya 20. Yang di bawah ini 3 tambah 1 jadinya 4. 0,5 kali 2 itu jadinya 1. Berarti yang di bawah itu 4 ditambah 1, 5 ya. Berarti 20 dibagi 5 itu sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan sistemnya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Seperti itu.
Nah, pertanyaannya masih ada, yaitu berapa tegangan tali T1. Oke, jadi untuk percepatan sampai sini, nanti kita gunakan nilai percepatannya. Jadi ingat, percepatannya adalah 4 meter per sekon. Kita akan gunakan untuk mencari tegangan tali. Oke, untuk mencari tegangan tali T1, kita cukup perhatikan yang ini saja. Jadi benda yang ditarik oleh T1, berarti T1, M1 dengan W1. Ini saja yang kita perhatikan. Karena T1 menarik M1 ya, dan berinteraksi langsung dengan W1. Nah, T1 itu arahnya adalah ke atas karena dia menarik benda, kemudian W1 arahnya ke bawah. Dan percepatan bendanya itu untuk W1 kan dia bergerak ke atas, berarti percepatannya ke atas. Yang 4 meter per sekon tadi percepatannya ke atas untuk di W1 atau di M1. Untuk mengerjakan ini kita cukup gunakan hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan sigma F per M. Ini hukum 2 Newton ya. Berbeda dengan rumus A yang tadi. Oke, sigma F itu kita lihat karena ini bendanya adalah M1, maka sigma F itu adalah gaya yang menarik M1 plus gaya yang menghambat gerakan M1. Di sini A-nya sama dengan, ini kan M1 bergerak ke atas, berarti T1 ke atas, W1 ke bawah. Maka yang menang adalah T1, ibaratnya seperti itu. Maka untuk sigma F-nya T1 dikurang W1 karena T1 yang menang. Seandainya ini M1 ke bawah, maka antara T1 dan W1 yang menang adalah W1, maka nanti tertulis ini W1 kurang T1. Tapi karena dia ini ke atas, maka T1 yang menang. Jadi T1 dikurang W1. Kemudian dibagi dengan sigma M. M-nya kan cuma M1 saja, berarti sini M1. Nah, sekarang kita masukkan angka-angkanya. Jadi A itu tadi sudah dapat 4 ya. 4 sama dengan T1 dikurang 10. 10 itu adalah W1 dibagi M1. M1 adalah 1. Kita kali silang. 4 dikali 1, 4. T1 kali 1 juga ini ya. Jadi 4 sama dengan T1 kurang 10. Kemudian ini kurang 10-nya kalau pindah ruas ke sebelah kan jadi positif. Berarti sama dengan yang di ruas kanan tinggal T1, yang di sini jadi 4 tambah 10 karena min 10 pindah jadi positif 10 ya. Jadi 4 tambah 10. Oke, jadi T1-nya adalah 14 Newton. Oke, seperti itu pembahasan untuk soal yang nomor 3. Sekarang kita lanjut ke pembahasan soal terakhir, yaitu soal nomor 4 pada video kali ini. Oke, di sini ada gambar, perhatikan. Katanya sebuah yoyo kayu. Kalian pasti sering, kalau tidak pernah main yoyo, minimal pernah nonton orang main yoyo. Sebuah yoyo kayu bermassa 100 gram. Jadi benda ini yoyo bermassa 100 gram. Dimainkan seperti gambar, artinya dilempar ke bawah sehingga dia berputar dan berpindah tempat. Jika yoyo merupakan silinder pejal, maka percepatan dan tegangan tali pada yoyo itu adalah berapa? Oke. Untuk menjawab soal ini, mencari percepatan sistem yang seperti ini yang berputar sama seperti pembahasan yang sebelum-sebelumnya, yaitu menggunakan rumus A sama dengan sigma F atau gaya luar yang menyebabkan yoyo itu bergerak atau berputar dibagi dengan sigma M kecil tambah K kali M besar. Jadi sigma M kecil adalah massa yang berputar, kemudian M besar adalah sigma M kecil adalah massa yang berpindah tempat, dan M besar ini adalah massa yang berputar. K itu adalah tetapan momen inersia dari benda yang berputar. Oke, kita lihat yoyo jatuh ke bawah atau bergerak ke bawah dan sambil berputar itu karena gaya beratnya atau M kali G-nya. Berarti A-nya sama dengan sigma F-nya itu adalah gaya beratnya yang membuat dia bergerak. Dibagi dengan sigma M, massa yang bergeraknya mana? Yoyonya ini. Yoyonya kan bergerak dari atas ke bawah, dia yang berpindah tempat maksudnya. Berarti ini M kecil atau massa yoyo tambah K kali, nah yang berputar siapa? Yang berputar dia juga, yoyonya juga. Jadi yoyo ini dia berpindah tempat, dia juga yang berputar. Berarti untuk M besar massanya yoyo juga. Seperti itu. Ya, karena benda yang berpindah tempat dan berputar sama. K-nya adalah silinder pejal, maka K-nya sama kayak tadi 0,5. Karena silinder pejal kan 0,5 mr kuadrat. Dari mana asal rumus ini? Ini adalah penurunannya. Silahkan kalian screenshot. Silahkan pause dulu video ini, mau screenshot atau catat silahkan. Oke, sudah ya. Sekarang kita lanjut pembahasannya.
Semuanya sudah lengkap untuk mencari percepatannya. Jadi A sama dengan W. W-nya adalah M kali G ya. Ini kan 100 gram. Hati-hati, gram harus diubah ke kilogram dulu. 100 gram itu adalah 0,1. Kemudian 0,1 dikali G. G 10 berarti seperti ini modelnya. Kemudian per massa yoyo kan 0,1. Tambah K-nya tadi ini 0,5 karena silinder kejal. Kemudian massa yoyo lagi 0,1. Oke, 0,1 kali 10 itu sama dengan 1. Kemudian ini kan 0,1. Kalau ini 0,5 kali 0,1 kan sama dengan 0,01. 0,5 kali 0,1 itu sama dengan 0,15 ya. 0,15 ditambah 0,1 jadinya adalah saya salah. 0,5 kali 0,1 itu hasilnya adalah 0,05. 0,05 ditambah 0,1 dapatnya 0,15. Oke, jadi A-nya adalah 1 per 0,15. Oke, ini kalau kalian sederhanakan dapatnya 20 per 3. Jadi ini dikali berapa ya? Karena 2 angka berarti dikali 100. Berarti kalau kali 100 ini 100, di sini 15. 100 per 15 sama-sama saya bagi 5 dapat 20 per 3 atau sama dengan 6,66 meter per sekon. Oke, jadi percepatan yoyonya ke bawah adalah segini, 6,66 meter per sekon. Soalnya masih ada, tentukan tegangan tali. Oke, jadi silahkan perhatikan ini, nanti percepatan ini 20 per 3 atau 6,66 kita akan gunakan. Untuk mencari tegangan tali, kita gunakan cara yang tadi yaitu hukum 2 Newton. Kita perhatikan sistem yang bergerak, jadi masanya ini ya. Oke, tegangan tali itu arahnya ke atas karena dia menahan yoyo ini sebenarnya. Oke, kemudian percepatan yoyonya ke bawah. Jadi untuk mencari tegangan tali kita cukup gunakan hukum 2 Newton. Jadi A sama dengan sigma F per M per sigma M. Jadi sekali lagi kalau kita mau cari tegangan tali kita cukup gunakan hukum 2 Newton. Nah, percepatannya tadi kita udah dapat. Kemudian kita tetap tulis dulu A karena sigma F kita uraikan dulu. Ini yoyonya ke bawah ya. Jadi percepatannya ke bawah. Nah, di sini T itu ke atas, W ke bawah. Karena yoyonya ke bawah, maka yang menang adalah yang arah bawah yaitu W. Jadi sigma F-nya adalah W kurang T. Kemudian bagi sigma M-nya, massa yang bergerakan yoyo sini berarti per M. Jadi A-nya 6,66 sama dengan W-nya adalah 1 ya. Jadi ini kan tadi 0,1 kg dikali G-nya 10. 0,1 kali 10 kan sama dengan 1 kurang T. Dibagi dengan massa yoyo yaitu 0,1. Kali silang silahkan. Berarti yang dikali silang yang ini 6,66 dikali 0,1 itu dapatnya adalah 0,666666 dan seterusnya. Di sini 1 kurang T tetap. Oke, ini kita pindah ruaskan. Negatif T pindah ke sebelah menjadi positif T. 0,66 pindah ke sebelah menjadi minus 0,66. Jadi T-nya adalah 1 kurang 0,66. Itu dapatnya adalah 0,34 Newton. Oke, jadi tegangan tali yoyo ini adalah sekitar 0,34 Newton. Oke, seperti itu pembahasan soal kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya akan langsung jawab pertanyaan kalian. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya.